Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini adalah pada hari yang ke-8 di bulan Ramadan. Kita akan bahas amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. 3 amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Ada 3 amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Pertama adalah untuk memperbanyak sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat rawatib sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana dinyatakan man sholat isnata asyrata rakaatan. Siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunnah itu, 12 rakaat rawatib tentunya, yaitu fi yaumin walalatin, pada tiap hari dan malamnya 12, banallahu lahu baitan fil jannah, maka orang itu akan dibangunkan rumah istana di surga. Masuk surga dibangunkan istana. Luar biasa. Itulah orang yang menjalankan sholat rawatib khususnya di bulan Ramadan. Walaupun di bulan yang lain sama. Di antaranya sebelum subuh sholat 2 rakaat, sebelum duhur sholat 4 rakaat, setelah duhur sholat sunnah rawatib 2 rakaat asar, kemudian maghrib, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. 12 itu 12 rawatib itulah yang sangat dikukuhkan oleh Rasulullah, yang dijanjikan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, orang itu dijamin masuk surga, bahkan dibangunkan istana di surga. Yang kedua, amalan yang kedua yang di bulan Ramadan yang paling bagus adalah sedekah Ramadan. Kita sering dengar sedekah Jumat bagus, tapi ini di bulan Ramadan pada hari yang ke-8, Masya Allah, berarti Ramadan sudah terkurangi, ya, tinggal beberapa hari lagi, ya, karena ini aja sudah hari yang ke-8. Kesempatan ini sedekah, kalau kita sedekah 100.000, Allah lipat gandakan, atau Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sedekah 100.000 dilipat gandakan sampai dengan 700.000. Contoh, kita sedekah kepada orang yang iftar, yang puasa. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, man fatara shaiman, barang siapa yang memberikan fatara shaiman, memberikan sedekah kepada orang yang puasa, nasi bungkus misalkan, atau ngasih korma, atau ngasih aqua dan sebagainya, kana lahu, maka ada baginya mislu ajrihi ghairu ayang kuso sayun. Ajruhu sayan, ajru shaimi sayan. Barang siapa yang memberikan sedekah kepada orang yang sedang puasa untuk berbuka puasa, maka orang itu akan memperoleh pahala tidak mengurangi dengan nilai pahala orang yang sedang puasa. Kalau kita ngasih sedekah 100 orang kepada masjid misalkan, dan yang makan itu orang yang puasa, maka kita akan memperoleh pahala
sama dengan pahala 100 orang yang dia telah kerjakan. Kita ikut mendapat pahalanya. Bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat karena di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah disuruh untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nazala Jibril. Malaikat Jibril turun pada waktu malam-malam Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan malaikat turun mengecek bacaan Rasulullah. Jadi menyemak Rasulullah membaca, mengungkapkan isi Al-Quran yang telah diturunkan, kemudian disemak oleh malaikat Jibril. Itu setiap bulan Ramadan. Maka menjadi tradisi suruh untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, karena Rasulullah sendiri tadarusannya dengan malaikat Jibril. Masya Allah, banyak kisah-kisah. Di antaranya sahabat yang paling banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Imam Syafi'i, seorang imam yang begitu hebatnya. Dia ketika di bulan Ramadan bisa mengkhotamkan 2 kali. Siang 1 kali khotam, malamnya 1 kali khotam. Imam Syafi'i, seorang sibuknya seperti apa ulama besar itu mengarang kitab, sampai menyebutkan di hari-hari biasa Imam Syafi'i selalu satu khotaman dalam sehari semalam. Imam Maliki sama, siangnya 1 khotaman, malamnya 1 khotaman 2 kali. Kalau hari biasa Imam Maliki juga sama. Masya Allah. Ini contoh di antara yang dicontohkan oleh para sahabat. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair. Dia tidak mau tidur tuh Abdullah bin Zubair sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Abdullah bin Zubair tidak mau tidur kalau belum mengkhatam Al-Quran. Jadi mau tidur mengkhatamkan Al-Quran dulu baru tidur. Kemudian contoh lagi Zaid bin Zubair. Kalau sholat 2 rakaat, mau tidur sholat 2 rakaat. Kemudian yang 1 rakaat 15 juz, rakaat lagi 1 rakaat lagi 15 juz. Itu adalah Zaid bin Zubair. Kemudian ada lagi Sabit Al-Bani. Sabit Al-Bani sama. Ketika dia sholat, sebelum dia tidur, selalu mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Utsman bin Affan. Ketika dia sholat witir, dia mengkhatamkan 30 juz. Ketika mau tidur, dia sholat witir, mengkhatamkan 30 juz. Utsman bin Affan. Abi Hurairah sama, mengkhatamkan 30 juz setiap malamnya. Ini dari kalangan para sahabat. Ada dari kalangan para tabi'in. Di antaranya adalah Syekh Al-Hana'i. Siapa itu Syekh Al-Hana'i? Bahkan beliau mampu mengkhatamkan 22 khotaman lebih 10 juz. Bahkan Syekh Hana'i mengatakan, saya sebenarnya sehari semalam masih bisa sering 3 kali khotam. 3 kali khotam Al-Quran sehari semalam Syekh Hana'i. Kebiasaan tiap hari 2 kali khotam ditambah 10 juz. Itu yang tiap harinya. Masya Allah ya. Ini inspirasi buat kita jauh sekali dengan kita. Masya Allah ya. Kemudian dari kalangan tabi'in ya, masih
adalah Soleh bin Kisan. Jadi Soleh bin Kisan ini dari kalangan para tabi'in. Beliau selalu menghotamkan 2 kali. Siangnya 1 kali khotam, malamnya 1 kali khotam. Kemudian dari kalangan tabi'in juga Mas'ud bin Suhdan. Beliau ketika sholat duha, dia belum selesai sholat duha kalau belum menyelesaikan khotam Al-Quran. Itu menjadi kebiasaan. Kemudian Sulaiman bin Ashar, kalangan tabi'in. Sulaiman bin Ashar, beliau setiap hari, sehari semalam, mampu 3 kali khotam Al-Quran. Masya Allah. Ini buat inspirasi bagi kita, pelajaran bagi kita. Nabi selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tadarusan yang nyemak adalah malaikat Jibril. Dicontohkan oleh para sahabat, para Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan imam-imam yang lain selalu memprioritaskan membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sayangilah Al-Quran, bacalah mumpung berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li walakum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi